papa mama yang mendampingi, bahkan juga ada kakak dan adik yang ada di rumah ya. Hari ini hari spesial bagi bangsa Indonesia, sebab hari ini bangsa kita merayakan usia yang ke-76 tahun. Nah, apa saja yang anak-anak ketahui dalam rangka merayakan hari kemerdekaan bangsa Indonesia? Ibu guru Neni mau bercerita, mau memberi edukasi, memberi pengetahuan kepada anak-anak PAUD supaya tahu kenapa di rumah-rumah, di jalan-jalan ada bendera, ada umbul-umbul, dan ada tulisan 76 tahun Indonesia. Nah, hari ini 76 tahun usia bangsa Indonesia merayakan kemerdekaan. Nah, apa sih itu kemerdekaan, Ibu Guru? Nah, kemerdekaan itu adalah terlepas dari penjajahan. Apa itu penjajahan? Nah, dijajah itu dikuasai oleh negara lain. Nanti papa mama bisa bercerita. Nah, Ibu Guru sendiri tidak mengalami ketika negara kita dijajah. Nah, ada 6 negara yang berhasil masuk ke Indonesia untuk melakukan penjajahan. Ada Portugis, ada Spanyol, ada Belanda, ada Perancis, ada Inggris dan Jepang. Kalau dijajah itu semua hasil alamnya diambil. Hasil alam ini yaitu rempah-rempah ya anak-anak. Nah, dipekerjakan secara paksa tanpa diupah. Kalau tidak mau bekerja dihukum. Dan pada waktu itu masih ada bapak-bapak yang telanjang. Mereka mengerjakan jalan raya, meratakan tanah yang berbukit-bukit. Pokoknya sangat menyedihkan. Tetapi bangsa Indonesia tetap berjuang, terus berjuang dari tahun ke tahun. Pada akhirnya bangsa Indonesia boleh merdeka. Siapa sih yang membuat bangsa Indonesia merdeka? Semua bangsa Indonesia bersatu hati membuat kekuatan, membuat senjata yang sederhana, yaitu bambu runcing. Apa sih itu Bu Guru bambu runcing? Nah, pohon bambu yang dipangkas lalu dipotong, bawahnya ditaruh tajam. Nah, itulah yang dipakai para rakyat kita, pahlawan kita untuk berperang, bergerilya melawan tentara Belanda dan Jepang. Mereka melihat situasi ya, mereka masuk ke hutan, mereka keluar hutan, dan pada akhirnya bangsa Indonesia bisa meraih kemerdekaan. Kita tepuk tangan dulu buat para pahlawan kita yang sudah gugur untuk merebut kemerdekaan. Nah, di Papua juga ada pahlawan. Siapa saja Ibu Guru? Frans Kaisepo. Ada Frans Kaisepo. Ada siapa lagi Ibu Guru? Yohanes Dimara. Yohanes Dimara. Martin Inde. Silas Papare. Nah, ini pahlawan yang mewakili Papua. Pada waktu Indonesia merdeka, tidak boleh hanya bangsa Indonesia yang tahu bahwa bangsa Indonesia sudah mengalahkan tentara Jepang dan Belanda. Tetapi pergi dan bangsa Indonesia mengumumkan kemerdekaan Indonesia melalui radio internasional. Bahkan semua bangsa-bangsa di dunia mendengarkan kemerdekaan Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1945. Makanya ada lagunya ya, 17 Agustus tahun 45. Begitu. Nah, pada waktu mengumumkan kemerdekaan Indonesia, itu diumumkan di rumahnya presiden pertama bangsa Indonesia, yaitu Presiden Soekarno di Jalan Pegangsaan Timur nomor 56. Nah, di situ proklamasi dibacakan pada jam 11.30 atau jam setengah 12 siang. Nah, siapa yang menandatangani proklamasi kemerdekaan ini? Yaitu Presiden Soekarno dan Muhammad Hatta. Nah, kita akan membacakan teks proklamasi. Anak-anak di rumah juga bisa mengikuti ya.
Desi bacakan ya teks proklamasi. Proklamasi. Kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara saksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945. Atas nama bangsa Indonesia, Soekarno-Hatta. Terima kasih Bu Guru Desi. Sama. Dan proklamasi tadi dibacakan di Jalan Pegangsaan Timur nomor 56. Di rumahnya siapa Bu Guru? Soekarno. Jam 11.30 atau jam setengah 12 siang. Nah, bangsa Indonesia merdeka harus punya kelengkapan sebagai suatu bangsa yang merdeka. Apa saja? Harus ada lagu kebangsaannya, benderanya, lambang negaranya. Nah, anak-anak PAUD sekarang sebagai anak-anak yang sekolah di PAUD Nehemia, nantinya kalau sudah bisa sekolah, kita akan upacara memperingati Hari Kemerdekaan Indonesia. Tapi karena hari ini kita masih dibatasi dengan prokes, protokoler kesehatan karena masa pandemi COVID. Jadi tahu ya, Indonesia merdeka tanggal 17 Agustus 1945. Dan kita akan menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia. Tapi kalau menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia harus berdiri baik, sopan, tidak boleh korek-korek teman, tidak boleh goyang-goyang. Kita harus menghargai jasa para pahlawan yang sudah berjuang untuk merebut kemerdekaan. Kita akan menyanyikan lagu Indonesia Raya yang dipimpin oleh Ibu Guru. Ayo anak-anak di rumah, Ibu Guru undang bangkit berdiri, dan juga Ibu Guru undang untuk guru-guru di tempat ini bangkit berdiri. Ibu Guru izin ya buka maskernya. Hiduplah Indonesia Raya. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu ibuku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita berseru, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Ibu Guru persilakan anak-anak di rumah untuk duduk kembali beserta Ibu Guru yang ada di tempat ini. Terima kasih Bu Guru. Anak-anak harus tahu yang menulis lagu Indonesia Raya, yang menyusun notnya itu adalah Bapak W.R. Supratman. Nah, setelah kita mempunyai lagu kebangsaan, berarti kita harus punya bendera merah putih. Bendera merah putih itu bendera bangsa Indonesia. Ini. Ada dua warna, ada yang di atas warna merah, yang di bawah ada warna putih. Merah artinya berani, putih artinya suci. Nah,
begitu masa sulit ya, kita tidak memiliki fasilitas yang memadai. Mereka memilih warna yaitu merah dan putih. Merah artinya berani. Walaupun bangsa Indonesia tidak memiliki senjata yang canggih, bangsa kita hanya memiliki bambu runcing dan alat-alat tradisional, tapi mereka berani untuk melawan para penjajah. Dan putih artinya suci. Hati bangsa Indonesia harus suci, tulus, takut akan Tuhan. Nah, bendera pertama kali yang dibuat ini yang disebut dengan bendera pusaka. Ini juga dijahit dengan jarum tangan. Siapa yang buat bendera ini? Siapa yang menjahit, Ibu Guru? Ibu Fatmawati. Ibu Fatmawati ini siapa? Ibu Fatmawati adalah istri dari Presiden Soekarno. Nah, pertama kali ya yang buat bendera ini, yang menjahit adalah Ibu Fatmawati. Nah, kita sudah ada lagu kebangsaan, sudah ada bendera. Nah, sekarang harus ada apa, Ibu Guru? Lambang negara, yaitu apa? Burung Garuda. Burung Garuda. Kelihatan ya? Nah, di dada burung Garuda ini ada 5 simbol yang mewakili sila-sila ya. Sila pertama, sila kedua, sila ketiga, sila keempat, dan sila kelima. Nah, kita juga harus tahu dasar negara kita adalah Pancasila. Nah, kita mau mengucapkan 5 sila. Panca artinya 5 ya, 5 dasar ya, 5 sila Pancasila, yaitu, nah kita mau ikuti sama-sama. Anak-anak di rumah juga tetap ikuti ya. Baik, kita akan membacakan teks Pancasila. Ibu Guru izin buka masker. Anak-anak di rumah dan Ibu Guru semua boleh mengikuti Ibu Guru mengucapkan. Pancasila. Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan Dalam permusyawaratan perwakilan. dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Terima kasih, demikian pembacaan Pancasila. Nah, tadi kita sudah punya apa? Lagu kebangsaan, Ibu Guru ya. Lambang negara. Lambang negara, bendera. Nah, sekarang kita juga negara harus punya undang-undang. Undang-undang Dasar tahun 1945. Nah, ini akan dibacakan oleh Ibu Guru Steli. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Pembukaan. Bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa, dan oleh sebab itu maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan pri kemanusiaan dan pri keadilan. Dan perjuangan pergerakan kemerdekaan Indonesia telah sampailah kepada saat yang berbahagia dengan selamat sentosa mengantarkan rakyat Indonesia ke depan pintu gerbang kemerdekaan negara Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur. Atas berkat rahmat Tuhan yang Maha Kuasa dan dengan didorongkan oleh keinginan luhur supaya berkehidupan kebangsaan yang bebas, maka rakyat Indonesia menyatakan dengan ini kemerdekaannya. Kemudian daripada itu, untuk membentuk suatu pemerintah negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, dan untuk memajukan kesejahteraan umum,
mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Maka disusunlah kemerdekaan kebangsaan Indonesia itu dalam suatu Undang-Undang Dasar Indonesia yang terbentuk dalam suatu susunan negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasar kepada ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, dan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Terima kasih Bu Guru Steli. Nah, yang terakhir nih, negara yang merdeka harus memiliki satu kepulauan. Berarti merdeka memiliki wilayah-wilayah yang terdiri dari berbagai suku. Bangsa Indonesia bangsa yang kaya, memiliki berbagai suku, agama, bahkan kita adalah bangsa yang besar. Tadi Bu Guru bilang berbagai suku, seperti nih Bu Guru, suku Batak dari Medan. Kalau Ibu Guru Desi, Suku Toraja dari Sulawesi. Ibu Guru Ruth Dari suku Serui dari Papua. Papua, Ibu Guru Rice dari Toraja, Sulawesi Selatan, Ibu Guru Yeni, dari Makassar, Sulawesi Selatan. dan terakhir Ibu Guru Steli. Guru Steli dari Palopo, Sulawesi Selatan. Kita tepuk tangan dulu, bangsa kita bangsa yang kaya dan bangsa yang besar. Baik, kita akan menyanyikan lagu 17 Agustus dan lagu dari Sabang sampai Merauke. cerita tentang sejarah bagaimana bangsa Indonesia mendapatkan kemerdekaan itu. Ya, sekarang kita menjadi Indonesia yang tangguh. Tangguh itu berarti kuat, tegas, dan kukuh. Berarti kita Indonesia yang kuat ya. Dan Indonesia yang tumbuh berarti berkembang. Berkembang di bidang apa? Bidang kesehatan, pendidikan, dan ekonomi, dan masih banyak lagi. Ibu Guru percaya anak-anak Pautenia bersama Ibu Guru tempat ini kita mengisi kemerdekaan Indonesia dengan hal-hal yang baik. Baik, kita akan menutup kegiatan kita. Kita mau berdoa ya. Mari kita bersatu dalam doa. Terima kasih Tuhan Yesus, kami bersyukur dan berterima kasih untuk hari ini. Engkau memberikan usia untuk negara kami 76 tahun Tuhan. Kami percaya Tuhan menggenapi semua janji-Mu dalam negeri kami. Biarlah negeri kami menjadi negeri yang aman, sentosa Tuhan Yesus. Semua kami pertaruhkan hanya ke dalam tangan Tuhan.
Semua pemimpin-pemimpin negara kami, mulai dari tertinggi, menengah, terendah, kami serahkan hanya ke dalam tangan Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Ini ucapan syukur kami. Terpujilah Engkau Tuhan sekarang sampai selama-lamanya. Haleluya. Amin. Halo anak-anak PAUD Nehemia, salam merdeka. Apa kabarnya anak-anak semuanya yang ada di rumah? Tentunya dahsyat dan luar biasa. Nah, dalam rangka memperingati Hari Ulang Tahun Indonesia yang ke-76 tahun, PAUD Nehemia akan mengadakan perlombaan. Ada 3 kategori perlombaan yang akan kita laksanakan. Yang pertama yaitu lomba bernyanyi, yang kedua mewarnai gambar, dan yang ketiga kolase gambar. Nah, anak-anak semuanya wajib mengikuti perlombaan ini. Dari perlombaan ini kami akan memilih 3 pemenang untuk mendapatkan juara 1, 2, dan 3. Ingat, setiap dokumentasi anak-anak di-share di setiap grup kelas masing-masing. Ibu guru tunggu setiap dokumentasinya dan anak-anak mengerjakannya seperti teman-teman kalian yang ada di sini bersama dengan ibu guru. Mari. Hai teman-teman, hari ini kami mau menyanyikan 17 Agustus. Ayo teman-teman, kita bernyanyi bersama. 17 Agustus